Tahanlah hatimu. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi SVD. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, sampan kembali menyapa Anda hari ini melalui renungan dan juga sapaan video. Semoga menginspirasi hidup Anda hari ini, dimanapun saat ini Anda berada. Saudara-saudari terkasih, menghadapi tantangan hidup itu hal yang biasa. Siapapun bisa mengalami, dan kapanpun kita bisa mengalaminya. Persoalan utama adalah terletak pada hati kita atau kemampuan kita. Apakah kita mampu menahan hati kita ketika kita berhadapan dengan tantangan dan persoalan hidup itu sendiri? Saudara-saudari terkasih, hari ini tanggal 14 September, Gereja Katolik merayakan pesta Salib Suci. Ini bukan tentang sebuah pesta yang meriah atau perayaan akbar yang membawa sukacita, tetapi ini tentang kemenangan orang-orang yang mampu menahan hatinya melewati berbagai macam kesulitan dan tantangan hidup. Dalam bacaan pertama, kita mendengar dalam kitab Bilangan bahwa orang-orang Israel dalam perjalanan pulang ke tanah yang dijanjikan Tuhan ternyata tidak mampu menahan hatinya terhadap makanan hambar atau terhadap sengatan matahari di padang gurun yang mereka alami. Oleh karena itu mereka berkeluh kesah, mempersalahkan Tuhan dan mempersalahkan Musa yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Berhadapan dengan keluh kesah ini, Tuhan Allah menurunkan ular-ular beracun dan memanggut mereka hingga mereka mati. Satu-satunya jalan untuk menyembuhkan mereka adalah mereka harus mampu menatap ular tembaga yang diperintahkan Tuhan untuk ditinggikan oleh Musa, bahwa setiap orang Israel yang mampu memandang ular tembaga tersebut, mereka akan diluputkan dari kematian. Refleksi kita tentang hal ini adalah dipagut ular, memandang ular. Dalam arti bahwa kita perlu memandang setiap rasa sakit, setiap kesulitan hidup yang kita hadapi. Bukan membuangnya, bukan memprotesnya, atau bukan berkeluh kesah tentangnya. Secara teoritis demikian, namun secara pengalaman kita bisa mengalami hal yang berbeda, bahwa kesulitan bisa membawa rasa protes, keluh kesah, dan juga berbagai macam ragam reaksi yang kita alami dalam hidup. Namun sabda Tuhan tidak berbohong pada kita bahwa kesulitan itu mesti dihadapi, dipandang secara mendalam, bahwa ada hal yang baik yang ada di balik setiap tantangan atau salib serta kesulitan hidup yang kita hadapi. Dalam bacaan Injil,
Yesus menegaskan kepada Nikodemus tentang kebenaran firman ini, bahwa Anak Manusia yang ditinggikan di atas kayu salib, jika setiap orang yang memandangnya, ia akan memperoleh keselamatan. Bahkan Dia sendiri yang setara dengan Allah mampu merendahkan diri serendah-rendahnya dengan kita manusia berdosa. Bahkan Ia wafat sebagai orang yang dianggap berdosa. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa hidup ini harus dipandang secara utuh, termasuk di dalamnya adalah salib yang kita hadapi dalam konteks yang besar maupun yang kecil. Bahwa jika kesulitan itu dipandang di dalam iman akan Yesus yang telah mengalami hal yang demikian, maka kita akan tampil sebagai pemenang kehidupan, sebagai orang-orang yang dianggap pantas di hadapan Tuhan, karena kita mampu memandang setiap kesulitan hidup di dalam terang iman kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.